Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil gharril muhajjalin nabiyyina wa habibina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi untuk bersama-sama belajar tentang agama Islam. Kali ini kita akan mengkaji surah An-Naba. Kita akan belajar, mengambil ibrah, mengambil pelajaran hikmah dari surat yang ke-78. Tartibul Mushaf, surat nomor 78, surah An-Naba di juz 30. Kemudian dipopuler dengan nama juz Amma, karena memang kata-kata pertama adalah amma yatasaalun. Ada 40 ayat, cerita banyak hal di sini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan banyak informasi tentang hari kiamat, dan yang paling pokok adalah tentang bahwa Allah itu tiada tanding, tiada banding. Tidak ada yang mampu menyamai, tidak ada yang mampu menandingi kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tilawah dulu, silahkan dibuka surat pertama di juz 30, surat nomor 78, surah An-Naba. Silahkan sahabat bisa buka mushafnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subata waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waj'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba dzalikal yawmul haqq
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Shadaqallahul adzim. Sahabat sekalian, beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari surah An-Naba. Yang pertama, ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik di zaman Rasulullah dulu saling bertanya, apakah mungkin hari kiamat terjadi, kemudian orang-orang yang sudah mati dihidupkan kembali? Bagaimana bisa udah jadi tanah, udah hancur lebur, kok dibangkitkan lagi? Ini terjadi perselisihan di antara mereka. Apakah bisa seperti itu? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa hal itu sangat mudah bagi Allah taala. Allah membeberkan, Allah memaparkan betapa hebatnya Allah taala, bukti-bukti kekuasaannya. Ayat 1 sampai 5 ini tentang amma yatasaalun. Kemudian nanti Allah memaparkan bukti-bukti kekuasaannya ayat 6 sampai ayat yang ke-16. Dari alam naj'alil arda mihada, bukankah telah kami jadikan bumi terbentang, ya. Kemudian Allah juga menjadikan namanya langit, Allah menjadikan siang, menjadikan malam, berbagai macam fenomena alam, menurunkan air hujan, minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihabban wa nabata wa jannatin alfafa. Ini bukti-bukti kekuasaan Allah Ta'ala yang luar biasa. Jadi orang kalau kemudian mau menggunakan akal sehatnya, tentu dia akan melihat fenomena yang Allah beberkan, Allah paparkan, yang Allah hamparkan di muka bumi ini, bahwa ini adalah bukti kekuasaannya. Manusia sangat lemah. Manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah. Kita tidak bisa bikin nyamuk, tidak bisa bikin lalat, maka tidak sepantasnya kalau manusia merasa sombong. Maka alam raya yang demikian canggihnya, dari pohon-pohon, hewan-hewan, alam semesta, ini bukti betapa hebatnya, betapa canggihnya, betapa tingginya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan mengarahkan kita pada keyakinan betul bahwa hanya Allah yang mampu seperti ini. Manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah membeberkan, maka perlu kita tafakkur, tadabbur agar meyakini betul Allah sang pencipta alam raya ini. Kemudian ayat 17 sampai ayat 20 ya, inna yaumal fasli kana miqata. Allah menyampaikan di sini terkait bahwa kejadian hari kiamat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Jadi kita al-imanu bil yaumil akhir, al-imanu bil yaumil qiyamah. Kita meyakini bahwa dunia ini enggak abadi. Nanti ada endingnya, ada akhirnya, bahwa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat 21 sampai 30 ini juga menunjukkan kekuasaan Allah. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Ini Allah membeberkan tentang adanya neraka jahanam yang siap mengawasi, kemudian siap untuk menyiksa orang-orang, dan super canggih di neraka itu. Orang disiksa sampai sakit sekali, lama sekali, tapi tidak sampai mati. Inilah canggihnya teknologi yang Allah gunakan, bahwa ternyata orang disiksa sakit lama ya, tapi tidak sampai mati. Wah, neraka luar biasa dahsyatnya. Ini Allah siapkan bagi lit-taghina, orang-orang yang melampaui batas. Kemudian setelah cerita neraka, Allah juga menyampaikan bonus surga bagi orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Ya, sungguh bagi orang-orang yang bertakwa, mafazan. Faza yafuzu, ya. Fauzan, mafaz. Ya, keberuntungan, kesuksesan, keselamatan. Kita tentu ikhtiar.
Orang yang bertakwa adalah orang yang ikhlas diatur oleh Allah, ikhlas dikelola oleh Allah, ikhlas dimanage oleh Allah. Disuruh apapun oleh Allah dikerjakan, dilarang apapun juga ditinggalkan. Namanya muttaqin, memasrahkan dirinya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada al-awamir, perintah-perintah dikerjakan, an-nawahi, larangan-larangan dijauhi. Ini muttaqin, orang yang bertakwa. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ikhtiar dengan segenap kemampuan melaksanakan perintah-perintah Allah, dan juga ikhtiar maksimal untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Nanti akan dikasih namanya mafazan. Ada hadaiq, kebun-kebun. Wah, di surga luar biasa enaknya. Ya. Wa anabah, anggur-anggur. Makanan, buah-buahan, teman, fasilitas luar biasa Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang 31 sampai 37. Luar biasa Allah sampaikan. Nah, kemudian di endingnya nanti 38 sampai 40 ini ada penyesalan dari orang-orang kafir. Ketika sudah saatnya ada nanti kan yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza, udah pembalasan. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika persidangan dimulai, ketika dibangkitkan kembali ya untuk memberikan pertanggungjawaban, orang-orang kafir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Alangkah atau berharap mereka, mbok saya dulu jadi tanah saja, bukan jadi manusia. Penyesalan. Setelah hari kiamat yang ada hanya penyesalan. Dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, ini menimbulkan penyesalan. Maka sahabat sekalian, dari sini kita bisa belajar banyak hal, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam raya yang demikian canggihnya, demikian sempurnanya, demikian hebatnya, untuk kita ambil pelajaran bahwa yang menciptakan hanyalah Allah. Kita hidup hanya sebentar sekali. Di surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kita itu sebentar aja di dunia. Dulu nggak ada apa-apanya dan juga meninggal dunia. Maka tidak pada tempatnya kalau kita menyombongkan diri, takabur. Tidak ada tempatnya sama sekali. Hanya Allah yang berhak, ya, al-mutakabbir. Allah lah yang berhak untuk, namanya yang paling besar ya Allah. Kita sebagai makhluknya harusnya semakin taat kepada Allah, kemudian mengkaji Al-Quranul Karim untuk mengetahui bahwa memang Allah lah Tuhan yang berhak kita sembah, kita yakini, kita ibadahi. Surah An-Naba, surat nomor 78, 40 ayat. Nanti sahabat semua bisa memperdalam lagi, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari surah An-Naba ini untuk meningkatkan takwa kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.